sekarang ini kelihatannya Satria Peningkat sudah di Pulau Jawa ya? Sudah ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Iya. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Sudah di Pulau Jawa karena beliau sadar bahwa adaptasi dengan spirit para leluhur penting ya. Para leluhur penting, dan kebetulan kok Pulau Jawa itu merupakan himpunan para pejuang-pejuang ya. Meskipun dari luar Jawa itu dulu waktu berjuang merebut kemerdekaan kan berhimpun di sini semua ya, di Pulau Jawa. Jadi leluhur yang sekarang tuh sukmanya masih aktif untuk menjaga anak cucu ini bukan suatu barang yang mustahil kalau Sang Satrio Piningit atau Pinilih nanti itu sudah ada di Pulau Jawa. Tapi tampaknya karena kondisi nasional juga seringkali kurang menentu, Satria Peningit selalu memantau kondisi nasional. Oh iya, selalu dan selalu, tidak mungkin tidak ya. Meskipun tidak proaktif secara revolusioner enggak, tetap tenang, santai, tenang gitu, karena beliau tahu juga hukum dialektika. Dan nasionalisme kita nanti itu mengeterapkan sistem Majapahit. Ada seorang raja, ada perdana menteri, begitu. Perdana menteri lah yang ngurusi politik, ya, ngurusi politik. Raja di atas karena mempunyai kekuasaan yang absolut. Dan ini dulu tahun 60 sudah dipraktekkan oleh Bung Karno. Kelihatannya bentuknya presidentil, tapi punya perdana menteri. Ada Sahlir, ada Juanda, ada siapa itu pada waktu itu. Nah inilah yang ditakuti Barat. Makanya Bung Karno diturunkan rame-rame. Karena Bung Karno mempunyai kekuasaan absolut, sehingga bisa melindungi harta kekayaan kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu jadi Satria Peningit itu dari nasionalis keharusan ya? Harus nasionalis ya? Harus nasionalis Indonesia, harus nasionalis Pancasila. Kalau enggak akan bisa. Syarat itu. Memimpin bangsa ini memang harus nasionalis. Ya. Iya. Nasionalis Indonesia, nasionalis Pancasila. Tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak karena banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan, pikiran-pikiran yang Pak Jen tadi katakan di depan, wis kadung enak mangan buahe, mosok dikongkon ngerakoti sisa-sisa ya tidak mungkin itu yang sudah terbiasa. Iya, oleh karena itu nanti menikmati kue ya, menikmati kue wis kadung nikmat, ungkang-ungkang ya dah. Bahkan sekarang ini semua kita merasa bahwa uang receh. Jadi negara mencetak uang itu kan disesuaikan dengan jumlah penduduk, program dan sebagainya. Tidak sekedar mencetak saja. Kalau mencetak terus kan inflasi, ya dah. Jadi disesuaikan dengan produk lokal, dengan produk nasional, ekspor dan ekspornya bagaimana itu disesuaikan. Tapi andai kata duitku dicetak, itu kalau 100%, yang 80% itu bergulir di tingkat atas, yang 20% direbut oleh mayoritas warga negara ini. Berdoa sampai tenggorokan ini copot, ya nggak akan bisa sejahtera karena sistemnya sudah tidak mendukung. Tapi sekarang ini kelihatannya Satria Peningit sudah di Pulau Jawa ya? Sudah ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Sudah di Pulau Jawa karena beliau sadar bahwa adaptasi dengan spirit para leluhur penting ya. Para leluhur penting, dan kebetulan kok Pulau Jawa itu merupakan himpunan para pejuang-pejuang ya. Meskipun dari luar Jawa itu dulu waktu berjuang merebut kemerdekaan kan berhimpun di sini semua ya, di Pulau Jawa. Jadi leluhur yang sekarang tuh sukmanya masih aktif untuk menjaga anak cucu
ini bukan suatu barang yang mustahil kalau Sang Satrio Piningit atau Pinilih nanti itu sudah ada di Pulau Jawa. Tapi tampaknya karena kondisi nasional juga seringkali kurang menentu, Satrio Piningit selalu memantau kondisi nasional. Oh iya, selalu dan selalu, tidak mungkin tidak ya. Meskipun tidak proaktif secara revolusioner, enggak, tetap tenang, santai, tenang gitu, karena beliau tahu juga hukum dialektika pergerakan politik ini beda itu. Jadi justru Timur Tengah ya, yang waktu itu mengabaikan teori Marxis karena tidak sadar akan bahwa hidup berpolitik bernegara itu dialektika. Marxis itu isinya kan tese, antitese, sintese. Tese itu dulu ini bukan kursi ya, dulu adalah kayu, pohon. Supaya pohon itu nilainya mahal, dipotong oleh orang, potong, diketoki, lalu dibuat kursi. Supaya kursi itu nilainya mahal, diukir yang halus, yang bagus seperti ini. Itu teori Marxis, teori Marxis ya. Jadi orang yang tidak menggunakan teori Marxis itu salah. Kakek ini sudah tua, selalu pakai teori Marxis untuk apa? Ya untuk supaya prediksi politik dan pergerakan saya tidak bertentangan dengan kondisi yang ada.